Tanggal 26 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan sebuah surat edaran yang menimbulkan kontroversi di Papua Barat Daya. Ketua Forum Pembela Rakyat Papua Barat Daya, Yanto Iji, menuding KPU RI telah melampaui kewenangannya terkait proses pencalonan gubernur di wilayah tersebut. Menurut Yanto Iji, tindakan KPU Republik Indonesia tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ini tidak diatur dalam undang-undang sehingga surat edaran yang dikeluarkan KPU Republik Indonesia terkesan mengada-ngada dan sudah bermain politik yang menimbulkan tanda tanya besar. Ia menambahkan surat edaran tersebut justru menunjukkan KPU RI sedang bermain politik, alih-alih menjalankan perannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Lebih lanjut, Yanto menekankan pentingnya menjaga netralitas lembaga penyelenggara pemilu. KPU RI seharusnya berfokus pada tugas utamanya sebagai penyelenggara pemilu yang netral dan tidak memihak, bukan malah terkesan ikut campur dalam dinamika politik lokal. Pernyataan Yanto Iji ini menginisiasikan adanya ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua Barat Daya terhadap surat edaran KPU RI. Mereka khawatir jika lembaga yang seharusnya menjadi penjamin demokrasi justru terlibat dalam konflik kepentingan politik yang dapat mengganggu proses demokrasi di wilayah tersebut. Kami melihat bahwa surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 26 Agustus tahun 2024 ini terkesan melampaui batas kewenangan daripada KPU mengambil alih kewenangan Majelis Rakyat Papua. Dalam poin ke-10 dari surat edaran KPU RI bahwa apabila Majelis Rakyat Papua menolak pertimbangan dan persetujuan tentang orang asli Papua, KPU di 6 provinsi di tanah Papua dapat menyetujui keaslian orang asli Papua berdasarkan surat pengakuan dari masyarakat adat. Dan jadi pertanyaan kami adalah, kewenangan KPU ini diatur dalam undang-undang mana yang dapat menyetujui pertimbangan dan persetujuan tentang keaslian orang asli Papua. Merujuk juga pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 tahun 2011, tidak ada satupun pertimbangan, kesimpulan, bahkan juga petitum atau keputusan oleh Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan persetujuan dan pertimbangan terhadap keaslian orang asli Papua, khususnya calon gubernur dan calon wakil gubernur di wilayah Papua. Kami melihat bahwa surat tertanggal 26 Agustus tahun 2024 ini syarat dengan kepentingan politik yang mana menganulir keputusan Majelis Rakyat Papua. KPU RI ini terkesan sudah mulai bermain politik, bukan lagi sebagai wasit yang berdiri secara independen menegakkan aturan. Begitu. Majelis Rakyat Papua ini adalah lembaga resmi negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, bahkan juga PP 54 sebagai pelaksana teknis tentang kewenangan Majelis Rakyat Papua. Keputusan Majelis Rakyat Papua itu bersifat final, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dianulir oleh lembaga manapun, termasuk KPU, bahkan juga Bawaslu. Keputusan Majelis Rakyat Papua itu akan dibatalkan, bisa dapat dibatalkan hanya melalui proses peradilan, melalui keputusan pengadilan. Aku Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya meminta kepada MRP untuk mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia segera mencabut surat tertanggal 26 Agustus tahun 2024. Karena surat ini akan berpotensi menjadi kegaduhan di daerah, menciptakan stabilitas keamanan di daerah ini tidak aman dan nyaman. Dalam situasi ini banyak pihak yang menunggu respon dari KPU RI terkait tudingan tersebut.
Apakah KPU akan memberikan klarifikasi mengenai dasar hukum surat edaran atau tetap pada keputusannya? Ini akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan. Bagaimanapun, netralitas dan integritas KPU RI sebagai penyelenggara pemilu harus tetap dijaga demi menjamin proses demokrasi yang adil dan transparan. Semi Venjalang, CWM Channel.